Yang usia 50-an atau menjelang 50 seperti saya, itu berarti sudah 40-an lebih kali ketemu Ramadan. Jadi kayaknya kita patut selalu bertanya, Ramadan yang sudah kesekian kalinya kita jumpai ini, kita jalani ini, kira-kira sudah sampai level mana? Ya. Jadi kalau pedes saja ada levelnya, apalagi kualitas puasa itu ada levelnya. Artinya apa? Supaya puasa kita di tahun 2024 ini tentu meningkat. Ya levelnya tidak jatuh pada puasa hanya sekedar lapar dan haus. Karena saya pikir kita sudah terlalu sering. Emily, metafisik kalian diingatkan bahwa ini diriwayatkan, ada yang mengatakan dari Nabi, ada yang mengatakan dari sahabat saja. Kamin shaimin, ya betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang berpuasa, termasuk kita di tahun 2024 ini, barangkali tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan haus. Nah, kan eman-eman ya. Kira-kira seperti itulah maksud dari tema kita hari ini. Oleh karena itu, mitra sekalian, Emily, mari kita ajak untuk supaya bagaimana Ramadan kita di tahun ini lebih meningkat, ya, lebih kelasnya, ya jangan kelas 1 terus lah. Ya naiklah kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Karena pada dasarnya memang puasa ini kalau di level fisik, Mbak, itu memang sebenarnya ya ibaratnya anak-anak juga bisa. Kira-kira begitu ya. Ini kan Mitra FM kan adult station ya. Adult station itu kan berarti radionya orang dewasa. Masa kita yang sudah dewasa ini kualitas puasanya seperti anak-anak. Nah, tentu tidak boleh seperti itu. Jangankan anak-anak ya, binatang pun bisa puasa loh, Mbak. Ya. Binatang-binatang seperti ular, harimau itu bisa puasa itu. Dia makannya sekali dalam berapa hari itu. Ular itu makannya mungkin sebulan sekali kali ya. Nah ini kan ya mereka juga puasa kan. Ya tentu saja mereka puasanya karena bimbingan Allah ya. Karena itu sudah ibarat ghorizah atau kecenderungan alami mereka. Sementara kita ini kan puasa yang bersifat tasyri'. Kalau ular, harimau itu namanya takwin. Jadi itu memang sudah kehendak Allah yang diberikan kepada alam ya, yang tidak punya akal. Sedangkan kita puasanya namanya puasa tasyri', artinya disyariatkan. Jadi apa istilahnya? Puasa karena memang diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal, orang-orang mukallaf supaya menjalankan puasa. Nah, kira-kira begitu. Jadi maksud dan tujuan dari tema kita ini. Nah, tentu saja ada berbagai level, Mbak Emily, supaya lebih gampang. Kita mau level yang mana? Saya ingin mengibaratkan begini, Mbak. Kita ini ibarat kelapa itu. Buah kelapa itu, apakah kita puasanya hanya di kulitnya saja? Sabut kelapa? Tentu itu nggak enak ya. Itu kualitas yang terendah. Atau kita ke dalam lagi, yaitu batok dengan daging kelapanya. Iya kan? Dan jangan lupa, kelapa itu menghasilkan santannya, sarinya. Nah harusnya puasa kita itu sampai sari santannya itu. Jadi sudah levelnya itu level puasa yang berkualitas sekali. Ya. Atau bahasa kita puasanya bukan sekedar fisik, tapi sudah levelnya level puasa jiwa. Puasa yang sudah naik kelas lah, kira-kira begitu. Nah, kenapa kita tidak cukup puasa hanya levelnya, kita sebut level fikih atau syariat ya, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan yang membatalkan ya, entah itu misalnya memasukkan sesuatu ke mulut atau ke lubang misalnya begitu. Tentu saja bukan sekedar itu. Dari subuh atau dari imsak sampai maghrib sampai buka. Nah, jangan sampai sekedar itu. Kalau sekedar itu ya memang sah. Kita sudah menunaikan kewajiban.
Cuma apakah puasa kita ini sudah ngefek? Nah, itu pertanyaannya. Apakah sudah punya pengaruh pada diri kita? Nah, inilah yang menjadi PR kita semua. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya puasa kita levelnya sampai level yang ya istilahnya levelnya level apa tadi? Ya sampai puasa jiwa. Kira-kira seperti apa tipsnya? Ya, yang pertama tentu saja kita harus berusaha mengendalikan alat indera kita. Ya, misalnya ya indera lahiriah ya seperti pembicaraan atau lisan kita, kemudian penglihatan mata kita, pendengaran telinga kita, penyentuhan kulit kita, penciuman ya, hidung kita. Nah, ini harus dikendalikan. Nah, jangan sampai selama puasa itu kita mendengarkan hal-hal yang tidak pantas dan sebaiknya kita hindari, ya, termasuk penglihatan dan sebagainya. Jadi intinya jangan sampai bergunjing misalnya. Ini yang sangat berat ini memang menurut saya. Ngomongin orang ya, tidak ada perlunya, memfitnah, ya, berdusta. Ini termasuk lisan kita. Termasuk bicara yang tidak terlalu perlu. Ini kalau ingin meningkat levelnya, memang di Ramadan ini coba kurangi bicara yang tidak perlu. Nah, ya kalau penyiar ya seperlunya saja. Disetel lagunya yang banyak aja, Mbak. Ya kalau penceramah ya beda. Memang dia pekerjaannya menyampaikan secara lisan ya. Masa nggak ngomong saya nanti gimana ini? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, tapi yang tidak perlu maksudnya itu dikurangi. Itu artinya puasa lisan kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, bicara-bicara yang tidak perlu kita kurangi, ya itu akan apa istilahnya ya, intinya bukan hanya yang dilarang atau diharamkan saja, Mbak. Sesuatu yang kurang pantas itu kita hindari juga selama kita berpuasa. Tentu saja dengan harapan nanti setelah kita tidak puasa pun atau tidak di luar Ramadan pun itu akan terbangun pada diri kita. Ya. Jadi bicaralah yang perlu saja. Ya. Jangan yang tidak perlu banyak ngomong, itu malah jadi nanti banyak menimbulkan dosa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan lupa selain penglihatan, pendengaran, apalagi tadi Mbak, penciuman, perasa itu ya, sentuhan ya terkait dengan indera lahir ya. Indera lahir itu artinya ya tadi mata, telinga, lidah, mulut, hidung ya, kulit dan seterusnya. Ada juga indera yang kita sebut indera batin. Kalau tadi namanya indera lahir. Apa itu? Contoh, ingatan, khayalan, rasa bukan rasa di mulut ya, tapi rasa di ya kita sebut di emosi kita. Itu juga harus kita kendalikan. Nah, itu namanya indera batin. Itu insya Allah juga akan meningkatkan kualitas puasa kita. Kita kendalikan. Misalnya kita mulai dengan pikiran. Jadi jangan sampai selama puasa kita ini, kita membiarkan pikiran kita itu kayak lepas gitu, memikirkan sesuatu yang kadang-kadang jatuhnya tidak terlalu bermakna. Kita gunakan pikiran kita hanya untuk misalnya mencari duit saja misalnya. Untuk hal-hal yang sepele apalagi ngelamun ya. Berangan-angan yang tidak jelas itu juga perlu dikendalikan. Coba usahakan pikiran-pikiran kita selama bulan Ramadan ini memikirkan kebesaran Allah. Memikirkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang kalau kita tadarus ya, baca Quran kan mungkin ada yang tahu artinya, ada yang tidak. Nah, kalau perlu memang yang lebih bagus yang tahu artinya. Itu nanti akan mengendalikan pikiran kita. Renungkan isi dari ayat-ayat Allah yang tersurat, itu namanya Quran. Tapi ingat Emily, betul sekalian, ayat-ayat Allah itu bukan hanya yang tersurat tadi, yang diucapkan seperti Quran itu. Okay. Ada ayat-ayat lain, yaitu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Misalnya kita melihat mendung misalnya, kita melihat hujan, kita melihat laut, kita melihat hutan, kita melihat angin yang bergemuruh ya, kemarin ada banjir dan sebagainya.
Meskipun kita kalau misalnya kita di sini nggak banjir ya jangan meminta banjir. Ya lihat di televisi kan kita bisa lihat fenomena alam ya kan. Negara-negara atau masyarakat yang kebanjiran, perang dan seterusnya itu kita pikirkan. Supaya kemudian melahirkan sebuah keimanan yang semakin mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kejadian-kejadian, misalnya kematian dan seterusnya, itu kita pikirkan, kita hayati. Oh ternyata ujung-ujungnya hidup kita ini mau ke seperti ini. Kemarin misalnya saudara kita, nanti suatu saat akan kita dan seterusnya. Nah itu termasuk cara memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi pikiran kita jangan diisi hal-hal yang negatif. Nah itulah yang dimaksud dengan puasa pikiran. Insya Allah dengan mengendalikan pikiran kita ini, kita pusatkan bukan hanya untuk kebutuhan jasmania saja. Kita mencari ilmu hanya untuk mencari duit saja, mengumpulkan makanan, mengumpulkan kebutuhan. Bukan hanya itu. Tapi yang lebih penting itu adalah kita rasakan, kita tajamkan kecerdasan pikiran kita untuk, ya intinya apa istilahnya ya, lebih nyambungnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hidup ini semakin beriman, semakin apa ya, semakin bermakna, semakin sadar dan seterusnya tentang kebesaran Allah. Itulah salah satu cara supaya puasa kita meningkat, yaitu pikirannya itu di setel gitu. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif kita tentang alam semesta, tentang Allah ini bisa muncul. Jangan sampai kita Allah kok nggak adil ya. Nah itu pikiran itu yang melahirkan suudzon kepada Allah, itu juga nggak boleh. Itu namanya pikiran negatif. Jadi jangan dipelihara pikiran-pikiran yang negatif, tapi munculkan pikiran-pikiran yang positif. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam alam semesta ini, itu ada maknanya. Itu yang disebut dengan ayat-ayat tadi, Mbak. Jadi ayat itu bukan bunyi pasal ini ayat segini, bukan hanya itu ya salah satunya memang betul. Ayat itu dalam pengertian sebuah perkataan yang tertulis itu kan kita sebut ayat ya. Tapi kalau kita melihat fenomena alam semesta itu ayat juga, karena ayat itu artinya tanda, signs kalau dalam tulisannya SIGN dalam bahasa Inggris itu ayat kan, itu tanda, sinyal. Tanda dari apa? Tanda dari kebesaran Allah. Tanda bahwa kehidupan kita ini ada yang menggenggam, ada yang mengaturnya. Itulah pikiran-pikiran yang harus kita munculkan selama bulan Ramadan. Maka sangat bagus Mbak Emily, selain tadarus Quran, selama Ramadan kita juga isi dengan ya mungkin kajian, mungkin mendengarkan, mungkin baca buku, ya buku-buku yang bermanfaat, terutama buku-buku agama. Itu harus diperbanyak. Ilmu. Selama Ramadan ini kita harus memperbanyak ilmu, memperdalam ilmu. Kurangi ngobrol yang nggak jelas, ngalor ngidul nggak jelas. Nah, kira-kira begitu Mbak Emil sebagai pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik Mitra Lovers, itu dia tema kita pada hari ini ya. Itu kelas berapa puasa kita. Nah, selain mungkin tadi kita harus kurang-kurangin hal-hal yang mungkin tidak diperlukan gitu ya Mitra Lovers. Kurang-kurangin jarak sama teman yang suka tiba-tiba ngajakin mokel yuk gitu. Apa itu? Kalau bahasanya anak muda nih Pak, itu kalau misalkan di bahasa Jawa itu medot Pak. Oh, Masya Allah. Nih katanya setan-setannya dikit, tapi kenapa temen saya nggak dikit nih Pak? Oke nih Mitra Lovers, pokoknya Anda akan terus kami temani di Beranda Islam sampai nanti di jam 5:30 sore. Saya masih buka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free. Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Nah ini saya pengen tanya sesuatu nih Pak Fuad, mungkin di luar tema ya. Jadi kalau misalnya tadi yang Pak Fuad bilang kalau misalkan kita harus meningkatkan kualitas puasa kita juga dengan menambah tadarusnya gitu kan. Tapi gini Pak Fuad, kadang tuh kalau misalkan bulan puasa kayak ngantuknya tuh nambah nih Pak. Iya. Ngantuknya tuh nambah, tapi di sisi lain kadang kita juga pengen tadarusan. Terus kadang juga mungkin
lagi dalam keadaan yang capek, terus bingung juga nih. Boleh nggak sih Pak kalau misalkan kita tuh misalkan kayak baca Al-Quran itu sambil tiduran Pak? Misalkan lewat handphone nih gitu kan? Ya, boleh nggak sih? Kalau mau agak ngantuk sebaiknya cukup mendengarkan saja. Itu juga dapat pahala. Iya, kalau baca kan harus konsentrasi. Kalau dengerin MP3 itu juga dapat pahala. Itu malah kayaknya lebih enak tuh. Nyimak gitu. Meskipun kita nggak hafal tapi dengerin itu. Jadi itu salah satu cara untuk mendekatkan kita dengan Quran itu ya. Ya misalnya mendengarkan. Ya bisa ditambah sholawat. Jadi jangan dangdutan terus. Ya MP3 Quran, sholawatan. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Yang membuat hidup kita ini optimis. Jangan membuat hidup kita jadi pesimis dan seterusnya. Ya lagu-lagu melo ya mungkin dikurangi lah selama puasa lah. Ya diisi yang kira-kira energik gitu. Sehingga kita jadi tidak melo puasanya. Oke. Terus gini nih Pak, kan saya suka scrolling sosial media ya. Kebetulan ada beberapa konten-konten Islami yang lewat di timeline gitu kan. Kemudian ada salah satu istilah yang mungkin baru saya pernah baca, yaitu istinja Pak. Istinja itu apa ya Pak? Istinja? Istinja itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu cebok. Istinja itu membersihkan jalan keluar ya, habis kita BAB atau PAK dengan air itu namanya istinja, dengan air. Jadi tuh di kontennya itu, jadi diceritanya ada seseorang yang katanya udah sholat 5 waktu gitu kan, tapi ternyata tetap masuk neraka nih Pak gitu, karena ada ininya, ada ayatnya tapi saya lupa Pak gitu. Itu dikarenakan ya itu tadi istinjanya nggak sempurna. Jadi istinja itu apa? Ya, istinja itu artinya ya mungkin habis kencingnya kurang tuntas gitu ya, maka sebaiknya ketika buang air itu dituntaskan dulu, jangan langsung dibasuh karena bisa keluar lagi. Intinya seperti itu. Ya memang itu ada hadisnya, memang diriwayatkan ada orang yang mendapatkan siksa kubur gara-gara tadi istinjanya kurang sempurna. Itu motivasi buat kita sebenarnya supaya jangan meremehkan ya tindakan-tindakan keagamaan kita, khususnya terkait dengan membersihkan diri. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Kita lanjut ya. Mitra sekalian, Emily, mari kita lanjutkan terkait dengan bagaimana cara kita supaya puasa kita naik kelas. Bukan sekedar puasa fisik, tapi juga puasa jiwa. Tadi bicara puasa pikiran, sekarang kita tambahkan dengan puasa ingatan. Ingatan itu artinya memori. Jadi pikiran ini kan kadang-kadang dipengaruhi oleh apa yang kita simpan dalam memori kita. Kenapa orang berpikir buruk, berperspektif buruk, berpersepsi buruk, mengambil cara yang buruk? Ya, karena dia punya memori yang buruk. Nah, ini yang harus kita kendalikan juga. Jadi jangan biasakan kita mengingat memori-memori yang jelek. Kejelekan orang diingat terus. Nah, lupakan itu. Nah, kira-kira begitu. Hal-hal yang membuat kita sakit hati itu harus segera dibuang. Jangan disimpan. Termasuk dendam ke orang. Ya. Hal-hal yang kurang enak yang kita terima dari orang lain itu jangan disimpan. Lupakan. Kita konsen ke sisi baik dari mungkin orang tertentu yang kita kenal, kayak gitu. Karena kalau kita pelihara yang negatif terus, itu nanti bawaannya ya pikirannya negatif. Karena yang kita simpan memorinya adalah negatif. Jadi bawalah ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kadang-kadang kita manusia itu kan suka menyimpan memori ingatan yang kadang-kadang membuat kita lupa dari Allah kan. Nah itu kita kembali lagi. Kalau yang membuat kita jadi berpikiran negatif, lari dari Allah, kemudian kita sadar kembali, itu karena memori. Ya. Nah, zikir itu sebenarnya untuk mengisi memori kita. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk banyak melafadzkan zikir-zikir atau ucapan-ucapan yang baik seperti tasbih, tahmid, takbir, ya, dan seterusnya. Itu karena supaya memori kita itu isinya kebaikan. Ini yang harus kita perbanyak selama puasa itu. Zikirlah. Ya kalaupun tidak punya wudhu misalnya karena lagi ketanggungan gitu, ya zikir saja, kan nggak harus wudhu zikir itu.
Tapi kalau menyentuh Quran ya mushaf itu memang harus wudu. Tapi kalau hanya melafalkan boleh tidak wudu. Selama kita tidak sedang hadas besar itu boleh ya. Jadi banyak zikir. Kalaupun dengerin lagu ya lagu-lagu yang positif ya. Ya lagu-lagu religi itu sering diputar. Insya Allah nanti bawaannya kita nanti akan selalu mengingat hal-hal yang positif. Nah, begitu kira-kira. Jadi jangan sepelekan lagu ya. Ya meskipun untuk generasi saya memang lagu-lagu melo itu dulu kayaknya aduh ada hati yang luka, itu selalu legend kan ya. Jadi selalu didengarkan. Ya boleh lah sekali-kali begitu, tapi jangan keseringan ya. Itu membuat hidup kita itu jadi seperti itu, lembek itu jadinya. Okay. Ya sering-seringlah membuat mendengar lagu yang semangat itu ya, yang memuji Allah, yang pokoknya ya sholawat macam-macam lah. Insya Allah itu akan mengendalikan ingatan kita, pikiran kita dan seterusnya. Yang berikutnya adalah khayalan. Ini juga perlu di manage, Mbak. Kita ini kan manusia ini kan punya ya apa istilahnya ya kemampuan untuk menyimpan berbagai gambaran, keinginan, angan-angan dalam diri kita itu. Jadi kadang-kadang dengan khayalan ini kita bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang ini penyakitnya, kadang khayalan itu bisa sangat liar. Seperti lagu misalnya, andai aku punya, misalnya gitu ya. Andai aku jadi kaya. Daripada kita berkhayal begitu, kita yang penting berusaha. Ya kira-kira begitu. Jadi jangan dibiarkan terbang liar gitu ya. Nah itu akan merusak puasa kita. Jadi apalagi sampai kemudian khayalan yang memuaskan hawa nafsu. Nah dengan puasa khayalan ya artinya mengurangi khayalan-khayalan yang tak terkendali itu kita ganti ya misalnya ya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam ya tindak tanduk kita. Insya Allah itu tidak terbiasa kita memelihara khayalan-khayalan negatif. Termasuk kadang-kadang coba ya kalau saya begini nanti gak begitu. Nah kira-kira begitu. Nah, seandainya ini termasuk khayalan yang perlu di manage. Jangan sampai kita hidup dalam khayalan, ya. Tidak realistis, ya. Tidak menapak di bumi. Nah, ya termasuk anak buahnya dari khayalan itu yang misalnya kenapa orang masih senang judi? Karena dia punya khayalan, ya kan? Ya. Nggak mau kerja hanya pasang nomor saja. Waduh, gacor. Nah ini termasuk khayalan. Nah ini selama puasa, ya tentu di luar puasa juga iya. Tapi dengan puasa kita dididik untuk tidak memelihara khayalan-khayalan yang tidak perlu. Kalau keinginan, cita-cita beda. Kalau khayalan itu kan sesuatu yang kita inginkan dan cenderung tidak diiringi dengan usaha. Itu namanya khayalan. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perasaan, ini juga perlu di manage ya. Jadi kita itu kan punya namanya nafsu amar. Amar itu nafsu yang memiliki kecenderungan. Kita bukan hanya marah ya. Pokoknya rasa-rasa yang ada dalam diri kita ini ya entah itu rasa benci, rasa marah, rasa macam-macam itu harus dikendalikan. Nah, coba selain pikiran positif, Mbak, kita juga harus punya perasaan yang positif. Ini memang berat, Mbak Emily, mitra sekalian, tapi coba pelan-pelan ya dari apa yang kita alami sehingga kita jangan kemudian isinya kayaknya perasaannya negatif terus dalam hidup ini. Perasaan-perasaan negatif ini harus di setting ulang supaya muncul perasaan-perasaan yang positif. Mungkin awalnya sedih ya, tapi kemudian sedih itu bisa menimbulkan kita karena mengambil hikmah, tapi kemudian menghadirkan rasa tentram, rasa ya intinya mengembalikannya kepada Allah. Itu akan nggak terlalu lama itu perasaan-perasaan negatif itu. Termasuk kecewa dengan orang ya kita coba rubah. Ya memang kalau kita menggantungkan pada orang itu nggak akan ada benernya. Jadi sebaiknya jangan terlalu menggantungkan atau memusatkan hidup kita pada orang.
Ya, termasuk orang terdekat kita, karena mereka manusia, boleh jadi mereka punya keterbatasan. Kira-kira seperti itu. Itu cara-cara untuk supaya punya perasaan yang positif. Karena kalau kita memelihara perasaan negatif terus, nah itu akan merusak kehidupan kita. Begitulah cara-cara supaya insya Allah puasa kita akan meningkat. Begitu Pak Emil, nanti kita teruskan kembali. Kayaknya masih ada waktu. Baik Mitra Lovers, saya kembali ingatkan kepada Anda yang mau bergabung silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621621. Kurang-kurangin menghayal ya Mitra Lovers. Tapi kalau menghayalnya ngayal makan tajil gimana nih Pak? Ya alihkanlah nanti ketika buka datang pasti ya. Baru indahnya menahan lapar. Nah, iya kan? Betul. Insya Allah udah deket kan, jadi nggak usah dipikirin. Bentar lagi Mitra Lovers. Listen. Commercial free. Oke Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621621. Silakan Pak Fuad, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, penguat dan penutup barangkali ya. Jadi mitra sekalian, Emily, mari kita coba tambahkan beberapa hal yang barangkali kadang kita lupa ya, karena sudah saking rutinnya wis apal, malah puasa ya begitu-begitu aja. Kita nggak boleh begitu. Kita harus mencoba untuk kembali menyelami makna di balik puasa ini. Itulah cara terbaik kita. Sampai kita tidak ada. Jadi sampai kita mati, kita harus senantiasa menggali terus hal-hal yang rutin. Dari mulai sholat, dari mulai puasa, dan seterusnya. Supaya kualitas ibadah kita ini memang meningkat. Ya. Naik kelas. Jangan hanya, apalagi turun kelas. Jangan sampai ya. Nah, mitra sekalian, salah satu hal yang ingin saya tambahkan adalah Rasulullah SAW itu diriwayatkan pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa dengan puasa kita belajar mengendalikan hawa nafsu serta mengendalikan setan yang menipu dan menjebak kita. Jadi dari hadis ini kita bisa menangkap kesimpulan bahwa ketika kita puasa, bahkan dalam sebuah hadis itu disebut setan itu dibelenggu. Jadi kita dengan puasa itu sedang membelenggu setan. Kemudian membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Nah, kita sedang belajar menahan setan supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita selama kita puasa. Karena salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh kita itu adalah melalui makan dan minum. Itulah kenapa puasa kok isinya menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari waktu yang dari subuh sampai maghrib. Karena memang salah satu pintu setan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui makan dan minum. Nah, kita tutup pintu-pintu itu ya melalui puasa ini di siang hari. Kita lemahkan ya setan sehingga setan itu nggak berdaya. Nah, intinya puasa itu adalah latihan untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, jadi kalau menurut para ulama ahli tarikat ya, puasa itu sesungguhnya mengendalikan diri secara lahiriah tadi, ya makan minum itu kan lahiriah, dan batiniah tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi secara lahiriah kita memang mengendalikan diri dengan memuasakan seluruh panca indera kita tadi. Ya, panca indera tadi ini kita puasakan. Sedangkan dalam secara batin itu, Emily pernah mendengar kata semedi nggak? Pernah. Nah, selama puasa kita itu sebaiknya juga sering bersemedi. Itikaf, kalau dalam agama kita namanya itikaf. Kayak semacam semedi kan. Kayak mendiamkan diri kita di tempat yang khusyuk ya, di masjid tentu saja kalau kita sedang itikaf itu. Nah, kita tutup itu, setan-setan juga itu. Selain makan dan minum, juga melalui tadi. Ketika semedi kita kan tidak melihat yang macam-macam kan. Yeah. Karena di masjid kan. Berarti kita mengendalikan atau mempuasakan mata kita, telinga kita, tadi yang sudah kita jelaskan, mulut kita, hidung kita. Nah, insya Allah kita akan menjadi orang yang masuk ke alam yang suci.
yang tidak banyak polusi. Jadi dalam hidup itu kita memang kenapa dianjurkan atau disuruh sholat itu karena kita disuruh menjaga jarak dengan dunia. Jadi jangan terlalu asik dengan dunia sehingga kita lupa ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan sebagainya. Itu adalah cara kita sedang mencoba beralih dari dunia ini, dari kesibukan dunia ini menuju ingat kepada Allah melalui sholat. Nah, dalam puasa ini tentu saja selain sholat juga banyak hal. Salah satunya adalah tadi semedi, itikaf kalau bahasa kita. Kenapa saya pinjam istilah semedi itu karena supaya lebih universal. Oh, ternyata memang agama kita ini sudah begitu lengkap racikannya untuk kita latihkan dalam diri kita. Jadi ini puasa ini semacam kurikulum, Mbak. Tapi kurikulum langsung dari Allah untuk kita lakukan. Bukan hanya dihafalkan, diteorikan, bukan. Tapi dilakukan. Karena pembelajaran terbaik itu adalah melakukan. Jadi learning by doing. Jadi kita belajar mengendalikan diri dengan cara mengerjakan. Apa itu? Puasa. Jadi ketika kita puasanya begini, Mbak, kesadarannya insya Allah nanti akan sekedar nahan diri dari subuh sampai maghrib itu nggak terlalu berat. Karena kita punya sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar nahan lapar dan haus. Ketika lapar, haus itu, Mbak, kita bisa merasakan, oh betapa ringkihnya manusia. Kita hanya tidak makan beberapa jam saja, rasanya sudah lemes begini. Yeah. Betapa fisik kita ini kayaknya kok, alah orang bedanya karo hewan, ya kan? Kita ini lemah sebenarnya. Maka kemudian nanti tumbuh kesadaran. Berarti memang betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, karena fisik kita ini sangat lemah. Kita ini butuh kekuasaan Allah untuk mengatur hidup kita. Kira-kira begitulah. Jadi kesadaran-kesadaran seperti ini penting untuk kita asah dalam diri kita. Jadi jangan kita menyerah kepada hal yang fisik. Karena ternyata yang fisik itu bisa kita kendalikan kan? Karena kita makhluk ruhani, Mbak. Jadi manusia ini makhluk rohani. Jadi kalau sekedar mengendalikan makan itu bisa. Karena kita ada yang di atasnya jasmani, apa itu? Ruhani. Yaitu jiwa, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ini memang ada yang mengatur dan kita harus mendekatkan diri kepadanya supaya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak tidak tertawan oleh hal-hal yang sifatnya fisik. Karena manusia itu juga makhluk ruhani, bukan hanya makhluk fisik. Demikian, Mbak. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Intinya, sebagai penutup sekali lagi, saudara sekalian, Mbak Emily, mari kita bareng-bareng termasuk saya. Yuk puasa yang sudah diberikan Allah kesempatan kepada kita ini di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 ini kita manfaatkan sebaik-baiknya di hari ke berapa itu, Mbak? 3. Di hari ketiga, Selasa, Rabu, Kamis ya. Masih di awal-awal, insya Allah dengan kesadaran-kesadaran seperti ini, dengan ilmu yang mendalam seperti ini, insya Allah ya silakan ditindaklanjuti dengan membaca buku atau mau mendengarkan kajian ustadz atau siapapun ulama yang memang membahas puasa sampai ke level intinya, level dalamnya. Jadi jangan lagi kita hanya berdebat ini batal nggak ya? Itu sudah khatam harusnya. Yeah. Harusnya sudah khatam itu. Bukan berarti nggak boleh dibicarakan, boleh, tapi jangan kemudian berhenti di situ. Karena ada hal yang lebih penting dari sekedar definisi puasa, yang batalin puasa, takjilnya apa, itu nggak terlalu penting. Saya pikir Emily bisa merasakan nanti ini mungkin di siang hari kita membayangkan nanti makanan banyak. Ya. Seperti waktu kita kecil tuh, Pak. Betul. Semuanya dikoleksi. Tapi begitu maghrib minum air putih, minum teh manis, rasanya sudah cukup. Ya bukan cukup lah, intinya rasanya itu kayaknya sudah. Ya udah penuh. Ya udah penuh, enak, udah kenyang. Ya makannya paling seberapa lah, nggak bisa kemudian khayalan-khayalan kita, bukan khayalan ya. Keinginan-keinginan di siang hari itu mau dimakan semua. Perut kita nggak cukup. Itu artinya apa? Jangan terlalu memperhatikan hal-hal yang fisik. Kita harus lebih tinggi lagi, yaitu hal-hal yang sifatnya rohani. Rohani inilah yang mengendalikan diri kita. Jadi jangan menyerah pada hal-hal yang sifatnya fisik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, sudah Beranda Islam untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Terus dengarkan Beranda Islam setiap hari Kamis ya, jam 5:30 sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto.